Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saya diminta oleh pimpinan cabang Aisyah untuk menyampaikan amalan-amalan di bulan Rajab. Nah, ini masalah. Kenapa bulan Rajab ini kemudian menjadi persoalan? Ya. Ini memang mungkin dari pemahaman kita membaca ayat ya, surat At-Taubah ayat 36. Ayat slide berikutnya. Ya, dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara tahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillahi as-samawati wal ardh. Dalam catatan kitab Allah pada hari diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Nah, 4 di antara bulan yang 12 itu disebut dengan bulan hurum atau syahrul hurum. Zalikat dinul qayyim. Inilah agamanya yang lurus ya. Maka janganlah kamu menzalimi ya. Wala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menzalimi dirimu di bulan-bulan hurum ini. Faqatilu musyrikina kafah. Tapi ketika kita bertemu dengan orang-orang musyrik, maka boleh kita memerangi mereka secara menyeluruh, ya, secara keseluruhan semuanya. Kama yuqatilunakum kafah, seperti mereka juga memerangi kita secara menyeluruh. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, dari ayat ini, pada ayat ke-36 surah At-Taubah ini, Allah menciptakan 12 bulan dalam 1 tahun. Ya, jadi ada 12 bulan dalam 1 tahun. Di antaranya ada yang disebut dengan 4 bulan sebagai syahrul hurum, yaitu bulan suci. Nah, ini catatan pertama, syahrul hurum itu artinya bulan suci. Nah, bulan suci itu apa saja? Ternyata di dalam hadis disebutkan 4 bulan suci itu ada 3 bulan yang berturut-turut, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Jadi 3 bulan pertama berturut-turut itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Nah, 1 terpisah, yaitu antara Jumadal Akhir dengan bulan Rajab. Jadi di bulan Sa'ban. Jadi antara Jumadal Akhir dan bulan Rajab, bulan Sa'ban adalah bulan Rajab. Nah, bulan Rajab inilah disebut dengan bulan Syahrul Hurum. Oleh karena itu bulan Ramadan tidak disebut dengan Syahrul Hurum. Nah, kita kan sering menyatakan alhamdulillah kita sudah masuki bulan suci Ramadan. Nah, kenyataan bulan suci Ramadan tidak tepat. Jadi Ramadan bukan bulan suci, tidak termasuk Syahrul Hurum. Yang Syahrul Hurum bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Nah, ini 4 bulan yang dimaksud dengan ayat ini. Jadi 4 bulan sebagai Syahrul Hurum itu adalah bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Jadi bulan ke-7, bulan ke-11, bulan ke-12, dan bulan pertama. Jadi ini yang perlu juga kita pahami, karena ketika 2 bulan ke depan kita masuk ke bulan Ramadan, kita sering menyebutnya sebagai bulan suci Ramadan. Padahal Ramadan tidak termasuk bulan suci. Lalu Ramadan masuk bulan apa? Syahrul Azim, bulan yang agung. Ya. Jadi Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran gitu. Tidak termasuk Syahrul Hurum. Nah, sebagai Syahrul Hurum, ya, Rajab sebagai Syahrul Hurum, itu kemudian timbul pemahaman dalam masyarakat untuk memakmurkan bulan Rajab. Jadi ada keinginan untuk memakmurkan bulan Rajab ini. Ya. Dengan berbagai kegiatan ibadah.
dengan nilai balasannya yang disampaikan dengan cukup banyak. Misalnya siapa yang bertemu dengan awal Ramadan, kemudian dia berpuasa hari pertama, mendapat ampunan sekian puluh tahun. Kalau berpuasa 2 hari mendapat sekian, 3 hari sekian. Siapa yang atau beribadah di malam ke-17 bulan Rajab, ada malam ke-27 dan sebagainya. Banyak yang diungkapkan oleh para katakanlah ya, para ustadz, para kiai dan sebagainya. Kemudian kalau tujuannya itu untuk membangkitkan semangat umat ya, agar beribadah, mungkin kita dapat memahami, karena memang umat ini perlu diberi stimulasi, diberi dorongan, diberi motivasi. Satu contoh misalnya Bapak Ibu-ibu sekalian, dulu ketika umat ini sudah malas membaca Quran, malas baca Quran, maka apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita, dia katakan bahwa segala sesuatu itu punya hati. Jadi segala sesuatu itu punya hati. Nah, hati Al-Quran itu adalah surat Yasin. Nah, siapa yang membaca Yasin, maka dia sudah membaca Al-Quran keseluruhan. Ini kan hadisnya luar biasa. Ya. Masa Yasin yang hanya kalau dalam Al-Quran itu paling sekitar tiga lembar ya. Dianggap kita sudah membaca sampai 500 halaman. Nah, yang 3 halaman jadi sama dengan kita membaca 500 halaman. Tapi apa tujuannya? Supaya umat mau baca Quran. Ternyata dorongan tadi juga tidak mendorong membuat umat mau baca Quran. Maka keluar hadis berikutnya. Nah, penghulu hari itu adalah hari Jumat. Siapa yang membaca surat Yasin pada malam Jumat, jadi membaca Yasin di malam Jumat, berarti dia sudah membaca Al-Quran selama sepekan. Nah, kan luar biasa lagi. Jadi didorong, maksudnya untuk mendorong, tapi kemudian umat akhirnya apa? Yang membaca surah Yasin lah dia pada malam Jumat. Maka kenapa di masyarakat misalnya setiap malam Jumat ada dorongan untuk membaca surat Yasin. Nah, ini salah satu penyebabnya. Nah, sekarang di bulan Rajab juga begitu. Jadi bulan Rajab ini dianggap sebagai syahrul hurum, maka didorong umat untuk melakukan berbagai ibadah. Lalu adakah nggak dalilnya menetapkan puasa Rajab itu? Ada nggak sih puasa Rajab? Atau saya lebih suka menyebutnya saum Rajab. Yang benar saum Rajab atau saum di bulan Rajab. Nah, itu beda. Saum Rajab atau saum di bulan Rajab. Nah, bulan Rajab sebagai bulan suci banyak dijadikan oleh masyarakat untuk melakukan puasa Rajab. Nah, ini ibu-ibu sekalian, dalam Tarjih Muhammadiyah, dalam putusan Tarjih Muhammadiyah tidak dikenal adanya puasa Rajab. Yang ada apa? Saum di bulan Rajab. Yang ada saum di bulan Rajab. Artinya mengerjakan ibadah saum pada bulan Rajab. Mengerjakan ibadah puasa di bulan Rajab. Jadi bukan saum Rajab, bukan puasa Rajab, tapi puasa di bulan Rajab. Nah, lalu saum apa yang dapat dilaksanakan di bulan Rajab ini? Nah, yang ada hadisnya itu kan yang pertama saum Senin Kamis. Itu ada, saumlah kita setiap hari Senin dan Kamis. Kita kenal banget itu saum Senin Kamis. Atau saum Yaumul Bid, 3 hari di bulan, setiap bulan Hijriah, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Kalau sekarang tanggal 5 berarti 8 hari ke depan mulai saum Yaumul Bid. Atau yang lebih banyak lagi saum Daud. Jadi hanya 3 pilihan. Kita mau melakukan saum Senin Kamis, apa kita mau melakukan saum Yaumul Bid, atau saum Daud. Nah, kalau untuk saum Daud barangkali sudah telat, karena sekarang sudah tanggal 5 Rajab. Artinya
tidak dapat lagi melaksanakan. Senin Kamis, berarti hari Kamis kemarin kita sudah terlewat. Jadi kalau kemarin yang Senin saum hari Kamis, berarti hari Kamis pertama bulan Rajab dia sempat saum, berarti lanjutkan hari Senin, Kamis sampai akhir bulan Rajab. Atau saum Yaumul Bid, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Jadi ada hanya 3 ini kemungkinan kita saum di bulan Rajab. Ya, sementara saum yang lain nggak ada. Nanti misalnya Pak saya mau saum Syawal, gitu, tunggu bulan Syawal, tidak di bulan Rajab. Selanjutnya kita ingin mengungkapkan firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat kedua. Dalam ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan, ya Allah lah yang menjadikan mati dan hidup. Ya khalaqal mauta wal hayata, menjadikan mati dan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya dia menguji kamu, menguji kita, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ya lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Nah dari surat Al-Mulk ayat kedua ini, jadi ada kalimat ahsanu amala. Apa itu ahsanu amala?